Bismillahirrahmanirrahim. Taba li khal'u idhari atau azari. Taba li khal'u azari. Namun orang Arab dengan amiyahnya dia dibaca izar, padahal yang fasihnya azari. Taba li khal'u azari fi hawal badri tamam. Taba maknanya taba tayyib, taba nafsi, taba li taba nafsi, ya, telah menjadi baik diri jiwaku. Oleh apa? Oleh khal'u izari. Di sini satu makna simbolik. Khal'u itu melepaskan. Ya, orang membuka pakaian, melepaskan pakaian. Izari, azari, kegalisanku. Artinya cintaku kepada nafsu telah, ya, aku singkirkan. Ya, kita tidak merasa bahwa nafsu itu umpama kekasih yang kita tidak dapat tinggalkan. Kita sangat mencintai nafsu, mengikuti, tunduk, taat, ya, kepada nafsu. Apabila ya, nafsu itu sudah kita campakkan, fi hawal badri tamam, dalam mencintai al-badr tamam, bulan purnama. Fi hawal badri tamam, dalam mencintai bulan purnama. Orang-orang sufi mengumpamakan bulan purnama ini, kalau asalnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Rasulullah dikatakan tala'al badru alaina, ya, telah datang bulan purnama kepada kami. Tidaklah kita menghormati, menyambut seseorang melainkan karena di dalam dirinya terdapat kemuliaan, ya. Karena di dalam dirinya ada nilai-nilai ma'ani yang kita perlukan, yang kita dambakan. Kalau tidak ada, ya, tidak jadi bulan purnama. Orang kalau cinta kepada kekasihnya, engkau umpama rembulan, ya, engkau umpama rembulan, wahai rembulanku, ya. Nah, sosok rohani, akhlak mulia itu yang dipanggil bulan. Bahkan cahaya yang terdapat di dalam dirinya matahari. Maka ada kitab Syamsul Ma'arif. Sebetulnya al-ma'rifah kasyams, makrifat seperti matahari, maka diidopahkan Syamsul Ma'arif, matahari makrifat. Kenapa makrifat diumpamakan seperti matahari? Apa yang tertutup oleh matahari semuanya nampak. Kalau orang makrifat, apa yang tertutup? Semuanya Allah. Kita menyangka orang, Allah. Kita menyangka benda, Allah. Kita menyangka perbuatan kita, Allah yang menganugerahkan, ya. Kita menyangka bahwa kita orang soleh, Allah yang berikan hidayah, ya. Maka kalau matahari diumpamakan makrifatnya, tapi kalau bulan purnama, ya, diumpamakan adalah akibat daripada
marifat itu, yaitu akhlak. Bukankah matahari ada kena, bulan ada kena sinar matahari? Bukankah perilaku orang itu baik karena ada marifat di dalam hatinya? Kita mencintai seseorang, ya, atau menghormati tubuh seseorang karena kita mencintai mencintai orang itu, dan cinta itu kepada kecantikannya, kepada, ya. Nah, sifat-sifat kecantikan itu jamal, itu ada pada sifat rohani. Adapun sifat yang ada dalam tubuh ini jalali. Nah, maka tabali khal'u azari, ya, bahagialah aku oleh khal'u itu terlepasnya. Yang tadinya seorang gadis itu tidak ada yang ngelihat, ditutupin, sekarang sudah punya kekasih maka terbuka, ya. Fi hawal badri tamam, dalam mencintai bulan purnama, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Sayyidina Muhammad di sini adalah sifat-sifat mulia. Biftiqari wankisari artaji nailal maram, dengan segala keperluanku, wankisari, dan kesedihanku, karena menginginkan sesuatu. Artaji, aku berharap, nailal maram, mendapatkan apa yang dituju. Al maram yakni al murad, al maksud. Kenapa al maram? Asalnya dari roma, melempar, dan objek yang dilempar itu kan maram, yaitu marma atau maram, yani murad, maksud, ya. Biftiqari wan kisari artaji nailal maram, ya. Dengan segala rasa perluku, aku berzikir, aku bermujahadah, aku bersuhbah, aku mukhalafah kepada nafsu, aku riyadhah. Itu iftikar. Jadi kita itu kalau berusaha bukan sedang menciptakan hasil. Ini yang pandangan yang tidak hakiki, katakan. Itu yang membuat orang merasa sudah berbuat kemudian putus asa karena tidak berhasil. Karena dia mengira apabila dia berusaha, apakah itu bekerja, apakah itu berbuat atau berdoa, dia mengira bahwa dia sedang menciptakan sesuatu hasil yang diinginkan. Bukan. Kalau kita punya keinginan, maka kita tunjukkan bentuk keperluan kita kepada Allah yang memberi keinginan itu dengan berdoa, dengan berusaha. Kita berdoa, tolab. Kita berusaha, itu tolab, minta kepada Allah. Dan jangan jadikan tolab ini tasabbuban, menjadi sebab, ya, al-ata' minallah, Allah ngasih. Kenapa? Karena ata', pemberian Allah itu sabiq, ada sebelum kita ada. Sedangkan usaha kita lahir, baru. Bagaimana yang baru bisa ngedatengin yang lama? Kita tidak tahu apa yang Allah beri, maka kita tunjukkan bahwa kita apakah ada pemberian itu. Ya, kita kan tidak tahu. Kita taunya cuma butuh saja itu, taunya cuma perlu. Maka kata orang sufi, perlu itu adalah utusan Tuhan yang memberitahu bahwa ada atau ada pemberian untukmu. Berapanya, kapannya, itu juga kita kalau kagak tahu lah. Kalau tahu mah ngapain kita usaha, ngapain pusing-pusing. Lah udah tahu, bulan depan saya dapat
duit, ada orang kesasar, masih duit sama saya, lah ngapain pusing-pusing? Karena tidak tahu. Itu. Kalau bujang, wah bulan besok ya saya udah dapat calon istri, ya, lah nggak kelamar-kelemar, ya, nyantai, karena kagak tahu. Gitu. Nah, apabila udah timbul keinginan untuk menikah itu bujang, berarti itu Allah sudah memberitahu calonnya udah ada. Tapi siapa, di mana, kapan, orang tahu. Nyari itu bukan kita lagi nyiptain hasil, lagi menunjukkan lah ini Allah udah datang utusannya. Udah nyengseng banget pengen kawin, lah kan itu utusannya udah datang dari Allah. Bukan? Enggak. Enggak. Ya. Nah, maka ketika kita berdoa mencari itu bukan sedang menciptakan hasil. Orang dapat lah orang dapat, emang bagaimana ceritanya? Lah kalau emang ente yang bikin, jangan cari, bikin besok nikah. Bukan begitu, Pak? Ketawa bujang-bujang. Nah, salahnya di situ. Makanya biftiqari wankisari artajina ilal maram. Tapi ini bukan bicara tentang dunia, bicara tentang badrit tamam, bicara tentang sosok kerohanian. Begini, tubuh kita ini ada hari lahirnya, rohani juga ada hari lahirnya. Dua sosok dalam diri kita. Maka ada orang yang materialistik, artinya orang materi, orang perut, orang tubuh, orang syahwat, orang nafsu. Ada orang yang rohani, ada orang yang ruhi, qalbi, hakiki. Orang sufi menamakannya itu Muhammadi, karena contoh manusia rohani itu Sayyidina Muhammad. Simbolnya bulan, simbolnya matahari, simbolnya Durratul Bayda. Apa Durratul Bayda itu? Mutiara yang gemerlapan. Bahkan apa simbolnya lagi? Alba. Apalagi simbolnya Al-Anqa Mugrib, burung ponik yang asing, elang atau burung Raja Wali. Maka dalam tasawuf ada dalam qasidah, ya, wahai Raja Wali, wahai elang. Itu bukan lagi bicara kepada burung, tapi bicara kepada sosok manusia rohani yang sempurna. Contohnya sudah nyata Allah turunkan yang ada dalam tubuh yang dinamakan oleh Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab karena dialah asalnya yang memiliki kesempurnaan itu, maka ya, orang sufi menyebut Nur Muhammadi. Orang sufi menyebut jadi siapapun kita, yang penting artinya tubuhnya, fisiknya. Orang jadi bos, ya, bisnismen, itu tubuh. Orang jadi petani, tubuh. Orang jadi guru, tubuh. Orang jadi ustadz, tubuh. Orang jadi kiai, tubuh. Ya, punya enggak Muhammadi, manusia sempurna rohaninya? Ya. Mungkin saja yang bisnismen itu yang Muhammadi. Al-Imamul Ghazali, seorang alim fuqaha, muhaddis, mufassir, nahwi, balaghi, ya, filosof.
usuli, imam, Hujjatul Islam gelarnya. Ketika itu semua gelar fisik, karena dia belajar, menghafal, memahami, mencari, menggunakan perangkat akal yang Allah anugerahkan untuk fisik ini. Lalu gurunya Yusufun Nasaj radhiyallahu anhu, tukang menenun pakaian, kan bisnismen itu. Tapi yang mempunyai manusia rohani Yusufun Nasaj. Dan Imam Al-Ghazali bersimpuh padanya. Ya. Belum tentu orang yang disebut kiai dia adalah sosok Nur Muhammadi. Dialah sebagai seorang Muhammadiyah. Dialah bulan, dialah matahari, dialah permata yang gemerlap. Bukan. Ya. Maka dengan segenap rasa keperluan kita dan kehinaan kita, artajina ilal maram, kita ini perlu kepada sosok Muhammadi. Karena itulah kebahagiaan. Ya. Kebahagiaannya kebahagiaan abadi lagi. Kalau apa yang dicapai oleh fisik, nggak ada yang abadi, Pak. Ya. Apa yang kita lihat cantik, mobil penyok ntar ge, rumah apa namanya, retak ntar ge, bini umur 20 tahun cantik, coba umur 80 tahun lihat lagi. Itu yang bahagia yang dicapai oleh keindahan yang dilihat oleh mata. Ya. Nah, maka orang yang mempunyai kebahagiaan abadi itu sebab mereka mengatakan qalbus sufi khalidun, katanya. Jiwa seorang sufi abadi. Ya, tidak lapuk disinari matahari, tidak rusak dihujani. Maka kita perlu kepada sosok Muhammadiyah. Ya buhural judi judu, wahai lautan anugerah, anugerahkanlah. Bil ataya, dengan ataya, dengan segala pemberian. Ya. Summa'udu, kemudian terus beri dan beri. Ya. Limata hadzas sududu, belum dapat baik saya, jiwa ini susah banget, ingin mendapatkan akhlak mulia, ma'rifat, susah dan sedih. Limata hadzas sududu, sampai kapan saya sudah berzikir, saya sudah khalwah, saya sudah mujahadah, saya sudah, ya, limata hadzas sududu, sampai kapan kesedihan ini? Irhamu qalbal hazin, kasihanilah hati yang penuh sedih ini. Khamratul ahbabi tujla, khamrah ini adalah arak kekasih. Ya. Tujla tuzhar, arak kekasih telah akan nampak. Artinya apa? Ini khamrah, minuman. Ya. Ini yang disimbolkan tadi bulan purnama, yang disimbolkan matahari. Ketika kita menginginkan itu, ternyata kita mesti berkuduah mendapatkannya melalui sebab dari orang yang memiliki hak Muhammadiyah itu. Nah, dengan bersuhbah maka
akan mewarisi. Prosesnya diumpamakan seperti orang memberi minum. Maka isi Nur Muhammadi itu diumpamakan arak. Karena ketika kita minum dan mendapatkan ke dalam jiwa kita, kita mabok. Mabok di sini bukan lambang teler, tetapi cinta maksudnya. Ya. Allah kasih akhlak mulia, Allah kasih sifat-sifat terpuji yang tumbuh cinta. Ya. Maka tidak makrifat, tidak mahabbah, tidak kenal, tidak cinta. Bagaimana mencinta Allah? Enggak makrifat. Makrifat bagaimana caranya? Sifat-sifat mulia. Nah, ketika kita berqudwah kepada seseorang yang di dalamnya terdapat Muhammadiyah, manusia Muhammadiyah, ya, itu kita katakan ahbab, kekasih. Ya. Ahbab itu baik untuk kita muridnya dan untuk mereka guru dalam tarekat pun ahbabuna, karena hubungannya jalinan kekasih. Khamratul ahbab itu jelak, ya. Arak para kekasih yang tujla, yang muncul, hiya hillun la haram. Arak ini mah halal, tidak haram. Min dumu'il aini tumla, didapatkannya dengan air mata yang mengalir, tumla. Sonahal barus salam. Siapa yang menciptakan air, yang apa? Yang menjaganya, yang menganugerahkannya? Al-Barus Salam, Allah yang Maha Salam. Ya. Artinya kalau saja kita bisa melepaskan hawa nafsu karena kita cinta kepada sifat-sifat mulia Badrut Tamam, ya, maka kita berusaha terus menerus. Orang sepi menyebutnya iftiqar, itu berusaha, berdoa, berzikir. Jadi orang yang di dalam tasawuf, orang yang sedang berzikir itu sebetulnya sedang berusaha, ya. Bukan zikir yang naikin ma'rifat ini Allah. Akhirnya karena dia udah sampai kepada tingkatan ma'rifat ini, dia udah ma'rifat. Saya sudah ma'rifat, alhamdulillah. Kelihatan Baghdad dari sini Woi, Saddam Hussein hidup lagi Lihat saya Majnun. Ya, Majnun. Lah kenapa jadi tasawuf ngacau begitu? Yang begitu mah di luar tarekat juga banyak. Ya kalau orang bertarekat ujung-ujungannya gila, jangan bertarekat, Pak. Jadi bagaimana orang bertarekat ujung-ujungannya gila? Wah, ini tingkat tinggi. Simbol kata junun itu semuanya mahabbah, mabok, gila, yang bermakna akalnya itu didominasi oleh rasa cintanya kepada Allah. Kita ini kalau melakukan sesuatu dengan akal capek, tapi kalau dengan cinta enggak capek. Makanya kita kalau pakai akal, gua pegel ngeliatin lu. Lah karena pakai akal, enggak punya cinta. Pecah kalau gua udah mikirin lu. Lah. Ya. Tapi kalau pakai cinta, mabok. Diumpamakan seperti orang minum khamar. Kita ini perlu khamratul ahbab. Agar tujla, agar tujla itu agar tumpah ke kita maksudnya. Babu hadil khalqi Ahmad, rahmatul haqqil mubin. Ya. Pintu
hadil khalqi, pintu yang memberikan hidayah kepada makhluk itu Sayyidina Muhammad Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Dialah rahmatul haqqil mubin. Jadi maka orang yang memiliki Muhammadiyah ini memang dia yang mempunyai silsilah dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari guru, bukan dari buku ke buku, tapi dari guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru, melalui suhbah. Ya. Kenapa fenomenanya jarang, ya? Kenapa fenomenanya jarang ketika seorang bapak menjadi wali, anaknya nggak jadi? Iyalah, karena anaknya tidak menadah. Karena anaknya ngelihat fisik, siapa? Bapak. Ya, kayak bapak ngajar anak digebuk, lepas saya sama anak. Kawan keselnya bukan main anak. Kalau orang lain digebuk girang kan, pas anak kesel. Karena bapak. Sedangkan yang dia inginin adalah ruh, bukan jasad. Ya. Dan itu sunnatullah. Makanya ada seorang wali bertetangga, ya, dengan seseorang. Orang tetangganya itu lagi nyari guru mursyid kalau kata kita mah. Ya. Lalu dia pamit sama tetangganya. Aduh Pak, doain saya nih, saya mau pergi. Mau kemana? Mau cari guru mursyid. Oh, ya mudah-mudahan ketemu. Apa nasihat namanya kita tetangga nih Pak? Apa nasihatnya? Kalau ente sungguh-sungguh, nanti juga guru mursyid di depan mata ente. Oh iya, iyalah saya sungguh-sungguh, pergi terus. Padahal maksud dia di depan mata lo ini, gitu. Ya, cuman kalau ngaku begitu mah, saya deng lagi baik kan gitu. Ya. Artinya begini, cerita ini nggak bisa ngelihat kalau ada hijab fisik, nggak bisa. Ya. Al-qurbu hijab, hubungan dekat itulah yang menghalangi untuk tidak bisa mengambil faedah dari ruh. Ya. Illa man rahima rabbi, kecuali orang yang dirahmati Allah hatinya. Ya. Nah mereka meyakini, bukan mereka meyakini, dan itu sunnatullah. Ya. Ngapain kalau memang dari buku Allah mengutus Rasul, turunin aja Quran, shoot, udah. Ya, orang dari Nabi. Maka ketika di sahabat bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ingin tahu bagaimana Rasulullah di dalam rumah dan dengan saudara-saudaranya, ya, dia datang karena ini sahabat yang jauh, yang nggak sehari-hari di Mekah. Ya, bagaimana sih akhlak Nabi dengan keluarga dan saudara-saudaranya? Sayyidatuna Aisyah bertanya, kamu baca Quran nggak? Dia baca. Khuluquhul Quran, khuluquhul Quran, kata saya. Itu Quran akhlaknya. Itu. Petunjuknya ada di Al-Quran, tapi mengambilnya dari orang. Ya. Mungkin kalau yang disalin oleh akal, boleh dari benda lagi, tetapi yang untuk yang didapatkan oleh jiwa tidak bisa dari benda, dari huruf, dari tulisan. Mesti min nurin ila nur, min qalbin ila qalbin.
yang ada ikatan mahabbah. Ya. Itu sebab dulu ya guru kita dulu selalu beberapa kali bertanya dengan al-faqir, ma'alaqatuna, ya, apa hubungan antara aku dan engkau? Itu ditanyakan karena saya tiap hari bersamanya, terlalu dekat, hampir nggak ada jarak. Ya, kadang berdebat, kadang ya nonton TV bareng, kadang ketawa-ketawa, kadang jalan bersama, mau makan bareng. Takut adabnya hilang. Maka ditanya, kamu dengan saya apa hubungannya? Ya. Saya nanya, kenapa ditanyakan? Harus ditanyakan. Karena saya takut sifat-sifat buruk saya menular kepada kamu. Karena kalau kita datang untuk rohani, kita tidak ada urusan dengan fisiknya. Ya. Karena meskipun aulia tidak sesempurna anbiya war rusul. Yang aku takutkan sifat-sifat buruk aku. Artinya kamu datang kepadaku, kepada Muhammadiyah itu. Qabali khal'ul azari fi hawa al-badri tamam. Ya. Babu hadil khalqi huwa Ahmad, rahmatul haqqil mubin, huwa samsuddin haqqa. Dialah matahari agama yang benar, ghausu kullil arifin. Semua para arifin ghausnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita cari sebetulnya sifat Muhammad, bukan sifat Sidi Abdul Qadir, Abul Hasan Syazili, Bahauddin Naqsyabandi, bukan. Itu mereka pewarisnya, maka mereka disebut al-waris al-Muhammadi. Memang mesti melalui mereka. Dan inilah agama yang tidak ada pada kebanyakan orang. Dia cukup dibaca, dihafal, diamalkan dan selesai. Tidak. Itu sebab oleh orang sufi bahwasanya tafaqquh itu adalah ahlil bidayah, permulaan. Namun kebanyakan fuqaha berhenti sampai di situ. Ya. Karena konsepnya, mindsetnya seperti itu, maka tidak akan jumpa seperti yang qasidah Sidi Abu Madian tuh, yang kita baca, nggak ketemu sampai kapan tuh. Itu yang dikatakan thariqul kaum darisah, sifat orang sufi itu terkubur. Bukan udah nggak ada. Pemahaman kita yang tidak dalam agama ini tidak kepada ruhiyah Muhammadiyah, tetapi kepada nusus syar'iyah, bukan kepada hakikat syar'iyah. Al-fadz, lafal, bukan kepada ma'ani. Coba orang ngomong cinta, yang ditangkap itu makna apa? Lafal, makna. Kadang-kadang nggak pakai lafal, pakai ngasih bunga, kan gitu. Ya. Ada yang ngomong, emang abang cinta sama saya? Gue nggak bisa ngomong lagi dah. Kan nggak bisa itu kata-kata tuh. Gue nggak bisa ngomong lagi, Neng. Kalau nggak percaya lu belah dada kedua lah. Kan ngaco ngomongnya. Segala belah dada. Belah dada gue kalau nggak percaya. Tidak ada di sana melainkan namamu yang terpatri dengan tinta emas. Apa baik segala tinta emas, iya, dan tidak akan terhapus oleh angin, oleh abu, dan oleh air lautan. Iya, pas besok nggak tahu kawin lagi. Wet, macet.
biasa kan? Orang nangkepnya makna. Perempuan juga kalau ini laki-laki, bener ini orangnya kan gitu. Ya. Kalau berhenti sampai di alfaz tidak ada ma'ani, bagaimana dia mau ketemu aulia? Dan bagaimana dia mendapatkan badrut tamam? Bagaimana dia mendapatkan Muhammadi dalam agama ini? Dan bagaimana dia bisa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Syanukum yazhu jamala wa kamala wa dalala. Keadaanmu ya begitu nampak indah, sempurna, ya, dan penuh apa namanya dalal, ya, penuh kemanjaan, artinya penuh keriangan, kebahagiaan. Radhiyallahu ta'ala ankumu fi kulli hin. Semoga Allah ridho kepadamu setiap saat. Baru Syekhuna Asy-Syaikh Ahmad, ya. Kebetulan gurunya ini adalah Sidi Ahmad Mustafa Al-Alawi. Ini qasidah ditulis oleh murid Sidi Mustafa Al-Alawi. Siapa Sidi Mustafa Al-Alawi? Gurunya Sidi Muhammad Al-Hashimi. Siapa Sidi Muhammad Al-Hashimi? Gurunya Sidi Abdul Qadir Isa. Siapa Sidi Abdul Qadir Isa? Gurunya Syekhuna Yusuf Rikul Bakhur. Ya. Maka Syekhuna Syaikh Ahmad Al-Wali Ibnul Wali. Ini bukan wali, anak fisik, anak rohani. Biar bagaimanapun kalau wali itu adalah tarbiyah dari wali, gitu. Bukan bapaknya wali, anaknya semua wali, lah kagak. Sekarang bapaknya bisa ngaji, anaknya kalau ngaji bisa ngaji, disebut kiai baik. Wah iya, ya, dipaksa-paksa, tidak bisa. Agama bukan milik keluarga siapa atau apa. Yang punya ilmu agama, ya, itu yang berkewajiban memelihara agama. Yang mesti kita mengambil agama dari mereka. Ini mah kita melihat fenomena orang di satu kampung, udah nggak ada orang alim di situ, nggak boleh orang, jangan sampai orang luar masuk. Lah kalau di dalamnya goblok-goblok, emang agama nenek moyang lo? Tidak. Itu sebab ya, banyak orang asing di kampungnya sendiri. Sekarang mau udah dari mana-mana masuk. Dari mana lah emang umat Nabi, makhluk Allah, bumi Allah, orang asing. Lu yang jadinya asing karena enggak memelihara agama, enggak memelihara akhlak. Asing. Itulah manusia jika tidak melepaskan khal'u idhari fi hawal badri tamam. Bahru ilmin nabawi, dialah lautan ilmu nabi-nabi. Syaikhu arbabil yakin, dialah guru kepada orang-orang yang ahli yakin. Arbabul yakin, orang-orang yang yakin. Ya, ini memuji gurunya qasidah ini, ya azuli. Makanya dalam madrasah kita ini qasidah ini qasidah kebangsaan istilahnya, kayak Indonesia Raya di Indonesia. Saya mula-mula masuk ke madrasah ini, yang didengar tabali khalidari, ya. Begitu hadir lagi besok, ya, Syekhuna tabali, minggu depan lagi tabali khal. Wah, kata saya ini lagu kebangsaan bener, ya. Udah kayak Indonesia Raya, ya, bagi bangsa Indonesia. Ya azuli, wahai orang yang mencelaku, la talumni, jangan kau cela aku. Ma'alal asyik malam, tidak ada celak bagi orang yang cinta. Saya memuji guru saya, ya, jangan dicela, karena orang cinta mah nggak boleh dicela. Ya.
Lu ngapa neng demen sama dia? Lu ngapa neng ngikutin lah orang gua demen? Wah neng lu nggak boleh begitu tuh. La ma'alal asyik malam. Udunu minni. Ya, kalau lu pengen tahu kenapa, udnu minni, denger dari aku. Warwi anni, ambil ceritanya dariku. Ana fil ishqi imam. Saya dalam urusan cinta itu adalah di depan. Ente nggak ngerti cinta, makanya dengerin kenapa saya cinta. Karena cinta ini cinta rohani, bukan cinta fisik. Hubungan. Ya. Kan di akhirat nanti Allah itu bertanya, ainal mutahabbina piya, kata Nabi. Kata Allah di hari kiamat. Mana coba orang yang bercintaan karena aku? Secara real itu berada dalam ikatan madrasah thariqah. Ya, meskipun di luar itu tanpa nama thariqah, kalau memang dia mengikat untuk tegur sapa, saling nasihat menasehati dan lain sebagainya, untuk saling mewarisi, ya, yang punya kepada yang tidak punya. Kan memberi itu kan yang punya kepada yang tidak punya. Faqidu syai' la yu'ti. Yang kagak punya kagak bisa bagi. Ya, itu sebab pemberian itu seperti sodakoh. Di dalam Al-Quran dikatakan, ambil sodakoh dari orang kaya untuk orang miskin. Yang punya ilmu ya ngasih kepada yang tidak punya ilmu. Itu sunatullahnya. Yang punya akhlak ngasih akhlak. Ya zuli la talumni ma'alal asyik malam. Udnu minni warwi anni ana fil ishqi imam. Ya akhal asywaq yamim. Wahai akhal asywaq, artinya saudara, ikhwan, ahbab, ya, yang penuh dengan kerinduan. Yamim, jadi yamim ittajih, menujulah kepada Sayyidah Rusulil Kiram. Ya. Waghnami dzikra wa zamzim, artinya bacalah selawat. Waghnami dzikra, dan ambillah keuntungan kepada zikir, wa zamzim, dan terus menerus zikir. Ya, bisolatin ma'salam, dengan baca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah aurad li Rasulillahi Ahmad, ya, untuk Rasulullah Ahmad. Kullama janna dhalam, ya, ketika naik malam, kullu man walahu yas'ad wa yanal husnal khitam. Ya, setiap orang yang mencintainya, yang mengikutinya, yang setia kepadanya, dia akan bahagia dan akan memperoleh khitam, ya, husnul khatimah, akhir yang baik, akhir yang baik. Karena orang yang bertarekat adalah orang yang ingin orang yang mencapai akhirnya ma'rifat, dan orang yang ma'rifat dialah yang merealisasikan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nah, inilah Tabali, ya. Syekhuna Asy-Syaikh Ahmad Al-Wali ibn Al-Wali. Jika kita mengambil apa yang dari Sidna Ahmad, maka kita akan mendapatkan, ya, akhlak Muhammadiyah, yaitu badrit tamam. Ya, tapi mesti bibtiqari wan kisari artaji nailal maram. Ya. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.